Usaha dakwah, berarti dia jadi orang kaya. Kenapa dibilang kaya? Kalau orang Eropa nggak punya pabrik, PT, perusahaan, dia nggak bisa keliling dunia. Kalau bisa dia keliling dunia, tinggalnya di hotel berbintang 5. Kalau orang dakwah nggak punya apa-apa, tapi dia bisa memperjuangkan agama ke seluruh dunia. Tinggalnya di mana? Di taman sorga, di masjid, di rumah Allah. Kalau orang dakwah ini orang senang. Sebelum ikut dakwah dia diperbudak oleh dunia. Setelah ikut dakwah dia memperbudak dunia. Ibadah diutamakan, dunia dinomorduakan. Sebab ibadah ini tujuan. Kalau dunia keperluan sandang, pangan, papan, kendaraan, nikah, anak, istri itu akan ditinggal. Tapi kalau ibadah itu untuk bekas selama-lamanya. Aku jadikan jin dan manusia mengabdi. Dan selanjutnya orang dakwah ini orang jawara, orang jagoan. Dia menjumpai umat, mau preman, kayak mau polisi, mau tentara, seluruh lapisan masyarakat diajak ikut usaha dakwah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kakek Mustamar, nama cucu siapa? Nurman. Nurman. Kita bersaudara yang diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasul. Langit, gunung, bumi, matahari, bulan, bintang, laut, segalanya tidak ada. Yang ada itu Allah, semuanya diadakan. Dunia kecil, Allah yang maha besar. Dunia paling lama 60 tahun atau 70 tahun, tapi akhirat itu selama-lamanya. Jadi orang yang pintar itu dia memikirkan hidup sesudah mati dan hari akhirat. Tapi kalau orang yang bodoh dia memikirkan makan, minum, kawin, uang sebanyak-banyaknya. Jadi dahulu Islam itu seperti taman. Karena dakwah dijalankan yang dicontohkan Nabi, menjumpai umat tanpa diundang, tanpa minta upah. Tidak mengajak kepada organisasi, kelompok dan golongan. Mengajak diri kita taat, mengajak manusia taat. Kalaulah manusia taat, selesailah semua masalah. Tapi kalau manusia tidak mau taat, bertambahlah masalah. Kenapa? Sesungguhnya kebahagiaan dan kejayaan manusia itu hanya ada di dalam mengamalkan agama. Baik dia orang kaya, orang miskin, kota, desa, penjabat, rakyat. Kalau mereka mengamalkan agama, inilah orang yang berhasil sementara dan berhasil di akhirat selama-lamanya. Kalau dia mengamalkan agama, selesailah semua masalah. Tapi kalau mereka tidak mau mengamalkan agama, bertambahlah masalah. Dan sekarang Islam itu sudah seperti hutan belantara. Kenapa? Karena dakwah sudah lama ditinggal. Banyak saudara kita sekarang mengaku Islam tapi nggak mau mendirikan sholat. Banyak wanita perempuan kita sekarang mengaku Islam tapi nggak mau tutup aurat. Satu rambut, satu dosa. Orang wanita Islam sekarang sudah banyak bangga pakai celana ketat, baju ketat, menampakkan tubuh. Itu alias bertelanjang. Allah. Merancang orang laki-laki. Kalau kita bilang sama dia ini model katanya. Ini salah siapa? Ini bukan salah penjajah, bukan salah ulama, bukan salah ustadz, bukan salah kiai. Ini salah kita karena kita tidak mau lagi menghidupkan dakwah. Jadi usaha dakwah ini usaha heran karena sudah lama ditinggal. Orang kalau belum ikut usaha dakwah, dia heran melihat orang dakwah. Apa kerja orang dakwah? Tapi kalau orang sudah ikut dakwah, dia heran melihat orang tidak mau dakwah. Tidak ada pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan dakwah. Kerja dakwah ini kerja Nabi. 124 Nabi dan Rasul kerjanya dakwah. Mengajak manusia taat kepada Allah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses, kamu akan berjaya. Jadi hakikat la ilaha illallah taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada Allah, dunia akan berkhidmat kepada Allah. Jadi barang siapa istiqomah dalam dakwah, penduduk langit dan penduduk bumi akan berkhidmat kepada mereka. Barang siapa istiqomah dalam dakwah, surga akan rindu kepada mereka. Barang siapa istiqomah dalam dakwah, kalau dia mati nanti Allah yang akan mencabut nyawa. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi. Jadi dakwah ini Masya Allah. Walaupun kita punya perusahaan 10 buah, 15 buah, 5 buah, itu nggak dipandang oleh Allah. Tapi kalau usaha dakwah ini sepagi sepetang kita di dalam Allah, lebih bagus daripada dunia dan keisinya. Ini kebesaran pahala dakwah. Jadi kerja-kerja dakwah ini kerjanya sedikit tapi hasilnya besar. Kalau kerja dunia, kerjanya berat, hasilnya sedikit. Istri kita kalau nggak diajak dakwah, dia pandangannya dunia. Pandangan dunia ini sifatnya menipu. Sekarang banyak orang tergoda oleh dunia, ibadah ditinggal. Padahal di dalam perintah ada kejayaan, ada kebahagiaan dan ada kebaikan. Jadi wanita ini dimuliakan oleh Allah 7 surat yang terpanjang di dalam Al-Quran An-Nisa. Maka itu Nabi mendudukan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Allah. Sebab sebuah Nabi dan Rasul
dilahirkan dari wanita, yaitu ibu. Jadi wanita ni yang pertama menerima dakwah Nabi Rasulullah SAW, yang wanita Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama mati syahid juga wanita Sumayyah radhiyallahu anha. Jadi wanita ni diciptakan dari tulang bengkok kiri, tulang lemah. Jadi wanita ni nggak bisa dikerasin, dilemah lembutkan, disayang-sayang, dimanja-manja, disenang-senangi. Sebab di zaman sahabat, wanita ni tugasnya membina anak untuk agama dan melayani suami. Sekarang, Masya Allah, wanita ni kalau dikerasin patah dia. Allah. Jadi wanita ni tugasnya membina anak untuk agama dan melayani suami. Sekarang wanita sudah rosak di mana-mana. Sekarang wanita di pom bensin, di pasar-pasar, di swalayan, di mal-mal, di pabrik-pabrik, sampai sekarang wanita jadi TKW sekarang. Ngaku sayang sama istri, tapi justru istri disuruh sebagai penanggung jawab. Jadi penanggung jawab rumah tangga itu adalah laki-laki. Mari kita selamatkan wanita kita. Kalau kita selamatkan wanita kita, berarti kita baru orang kuat. Jadi disenangkan wanita kita. Selalu kita menafikan dunia ni. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. La ilaha illallah. Jadi rahasianya dakwah ni, walau 4 bulan IPB, walaupun 4 jalan kaki, 4 bulan jalan kaki, 4 bulan biasa, 40 hari jalan kaki, 40 bulan biasa, tapi 3 harinya nggak dijaga. Allah. Ini akan amburadul. Jadi kita dakwah ni tak ubahnya seperti nanam padi. Jadi kalau keluar 40 hari, 4 bulan itu masa training latihan yang dakwah tu dimakomi di kampung kita sendiri. Jadi kalau dakwah, kalau kita keluar, dakwah dikencangi. Kalau dimakomi, akhlak dinampakkan, khidmat. Jadi mudah-mudahan semua kita ajak orang ikut dakwah. Jadi kalau orang sudah ikut dakwah, dia menjadi orang kaya. Sebab orang Eropa nggak punya pabrik, PT, perusahaan, dia nggak bisa keliling dunia. Paling-paling dia bisa keliling dunia tinggal di hotel berbintang 5. Kalau orang dakwah, dia nggak punya apa-apa, tapi dia bisa memperjuangkan agama ke seluruh dunia. Allah. Tinggalnya di taman sorga, yaitu di rumah bintang bulan, di rumah Allah. Jadi orang dakwah ni orang senang. Kenapa? Orang dakwah dia nggak mau diperbudak dunia, justru dia memperbudak dunia. Benar ya Allah. Ibadah diutamakan, dunia di nomor 2-kan. Jadi dakwah ni, kenapa ibadah diutamakan? Ibadah ni tujuan. Dunia keperluan, sandang, pangan, papan, kendaraan, nikah, anak, istri, semuanya bakal ditinggal. Apa akan dibawa? Iman dan amal soleh. Maka itu Allah berfirman, aku tidak melihat hartamu, aku melihat hati dan amalanmu. Nanti di surga aja banyak orang menyesal. Jadi orang dakwah ini orang jawara, jagoan. Dia nggak mau tahu siapa, mau tentara, ABRI, mau polisi, mau preman, apa saja lapisan masyarakat dia datangi, diajak supaya ikut usaha dakwah. Jadi kita, sebab dakwah ini tugasnya 3, ta'aruf, ta'aluf, targhib, dan taskin. Insya Allah kita semua ikut dalam usaha dakwah. Insya Allah. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.